Ya, kita lanjut. Berikutnya, kita akan menghitung nilai akhir dari masing-masing KD. Nilai akhir dari masing-masing KD itu bisa kita peroleh dari jumlah ketiga nilai ini, keempat nilai ini, baru kita bahagi dengan 4. Kita bahagi dengan 4. Bisa begitu. Hanya saja, bagaimana jika UTS dan UAS itu nanti maunya kita dimasukkan ke penilaian khusus. Jadi tidak dimasukkan ke nilai KD, karena biasanya juga ujian nilainya itu khusus, tidak dimasukkan ke nilai KD. Karena soal-soal UAS itu kadang-kadang tidak memisah-misahkan KD. Oleh karena itu, saya punya analisis begini, tapi nanti mungkin punya analisis sendiri-sendiri. Saya punya analisis begini. Nilai akhir KD itu nilai hasil evaluasi KD tambah dengan nilai tugas. Kalau misalkan ada yang memasukkan model soal UTS di masing-masing evaluasi KD pun boleh. Dan kalau ada yang memisahkan antara UAS, jadi soal UAS itu dipisahkan per KD dan dia menghitung masing-masing pun boleh. Aplikasi bisa menyelesaikan itu. Oleh karena itu, kita bikin rumus yang bisa berlaku untuk kalau UAS kosong dihitung sendiri atau UAS dihitung bagian dari KD. Nah, caranya gampang saja seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan count. Jadi sama dengan count. Kita jumlahkan dulu. Ini tambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini. Baru kita bagi dengan count A, count nilai antara dari sini sampai di sini yang terisi. Wah, dia nanti akan begini. Kenapa begini? Karena pembaginya 0. Dia belum ada nilainya. Dia akan menjadi terisi. Coba kita tarik ke bawah. Dia akan menjadi terisi kalau misalkan sudah ada nilainya, misalnya 20 dibagi 1. Ini misalnya evaluasi KD nilainya 80. Anaknya pintar, rajin, tugasnya 100. Jadi 90 rata-ratanya. Dibagi berapa ini? Dibagi 2 aja. 80 tambah 100 kan 180 bahagi 2. Tidak dihitung. Tapi kalau misalkan mau dihitung juga UTS dengan UAS, misalnya soal UAS dipisah dan UTS itu dipisah per KD, misalnya di KD 1 soal UAS itu dia dapat 85, tetap jadi. Soal UTS dapat sudah jadi dibagi 3 dia. Ini dapat 78 misalkan. Dia sudah dibagi 4. Tapi kalau tidak dihitung, misalnya ini tidak ada, cuma dibagi 2 pun boleh. Jadi ini berlaku kalau UAS dihitung per KD boleh, tidak dihitung per KD pun boleh. Nah, sekarang masalahnya begini. Tampilannya kan tidak enak. Masa ada, ini jelas dia akan, ini artinya bahwa pembaginya 0. Pembagi 0 pada sebuah bilangan itu tidak terdefinisi. Sehingga keluarlah seperti ini. Oleh karena itu kita perlu trik sedikit. Triknya begini. Ini saya akan perbesar. Jika logikanya begini. Jika nilai jika ada pembagi 0, maka kosongkan. Jika ini di warp nih, kita hilangkan saja warpnya, atau begini. Nah, jika pembaginya adalah 0, jika pembagi ini adalah 0, maka nanti nilai ini kosong. Kalau pembaginya 0 berarti memang tidak ada bilangan, belum ada bilangan dimasukkan.
Tapi kalau pembaginya ada, maka gunakan rumus ini. Nah, caranya gampang saja. Ini kita edit lagi rumusnya. F2, hapus, bikin begini. Jika, hitung dulu jumlahnya, count A. Jika dari sini sampai ke sini itu sama dengan 0, maka, ini ada logical testnya. Di sini bisa koma, bisa titik koma. Nanti lihat saja di aplikasinya masing-masing, di Excelnya masing-masing ada koma, titik koma. Kebetulan punya saya titik koma, maka nanti akan kosong. Jika ini value true, jadi kalau misalnya nilainya di sini 0, nanti akan menampilkan sel yang kosong. Kalau value false, jika tidak, maka hitunglah jumlah ini, rumus yang tadi, tambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini, dibagi jumlah bilangan yang ada di sel ini, di range itu, D7 sampai G7. Jadi, coba lihat ini. Jika nilai sel D7 sampai G7 0, artinya tidak ada bilangan, maka selnya akan kosong. Tapi jika ada, maka ini masukkan D7, E7, F7 tambah D7 dibagi dengan jumlah bilangan yang ada pada sel itu. Tutup, enter. 90. Kalau kita tarik ke bawah, pembagi dengan nolnya tidak ada, selnya akan kelihatan kosong. Nah, kenapa kosong? Karena pembaginya bilangannya 0. Dia akan mengembalikan tanda kosong. Rumusnya begini kira-kira. Nah, nanti akan lebih jelas kita belajar. Saya cari dulu tekniknya biar lebih jelas kita belajar if. Ini jika dihitung di sini nilainya kosong, maka dia akan mengembalikan sel yang kosong. Jika tidak kosong, maka dia akan menghitung jumlah seluruh bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, kalau misalkan ini evaluasi KD-nya 75, ini tugasnya hanya 80, maka nilai KD-nya adalah 75,5. Ini kita kasih dulu format number yang 2 digit, biar dia tidak besar. Rumus ini kita kopikan boleh. Ini kopikan saja, Ctrl C, copy. Kita taruh sini Ctrl V. Buktikan dulu. Ini lihat di atas, I7 sampai dengan L7 berhasil berarti. Ini kita kopikan lagi, pastikan di sini, Ctrl V, atau dari sini kita tarik ke bawah biar rumusnya berlaku untuk seluruhnya. Ini juga kita tarik ke bawah. Ini kita kecilkan dulu. Kita copy ini, rumus ini, copy, pastikan ke nilai air ini, pastikan ke nilai air ini, nilai air ini, nilai air ini, di sini, di sini, di situ, dan di situ. Baru kita tarik ke bawah. Nah, biar lebih enak, kita bisa kasih warna masing-masing KD, biar nanti kelihatan beda. Fillnya kita isi dengan warna yang berbeda, biar nanti kelihatan pemisah masing-masing KD. Kita kasih warna yang berbeda saja.
biar tidak kelihatan sama. Nah, untuk memperjelas rumus bisa berjalan atau tidak, kita bisa ngetes angka. Misalnya di sini kita kasih masuk 80, ini berarti jalan. Untuk bagian paling bawah sudah tercopy belum? 75 jalan berarti. Ini lagi kita kasih 75, berarti ini belum tercopy. Nah, rumus yang ini kita kopikan ke bawah. Ini juga kita kasih 75, belum tercopy, berarti rumus ini kita kopikan ke bawah. Karena nanti akan mengembalikan sel kosong ya, kalau kosong. Ini tidak kacau kelihatannya. Ini kita kasih 75, belum tercopy, berarti ini kita kopikan ke bawah. Angka itu kan nanti kita bisa ganti. Kalau itu belum, ini kayaknya juga belum. Dan tadi baru copy paste. Kopikan ke bawah, ini juga belum. Tara, selesai. Oh, ini ada yang satu. Wah, berlebih. Tidak masalah karena ini hanya bagian input saja. Tidak dicetak. Selesai. Jadi nilai KD, nilai masing-masing KD kita bisa kasih di sini. Kalau di sini tugas 100, 50, UAS-nya dihitung misalkan 75, ini 80, ini UAS-nya dihitung. Kalau UAS-nya tidak dihitung pun tidak masalah. Aplikasinya bisa digunakan untuk UAS yang terhitung atau UAS yang tidak terhitung. Saya kira itu untuk nilai KD. Jadi if-nya di sini. If, formula if itu begini. Jika, if, formulanya begini, saya besarkan dulu. Ke depan kita akan sering melihat if, akan sering menggunakan if, jadi tidak perlu bingung. Kalau masih bingung ini tidak masalah. If itu begini. Jika syarat, baru biasanya titik koma atau koma. Kalau saya pakai titik koma karena di aplikasi di Excel saya pakai titik koma. Syarat ini benar, kalau terpenuhi akan dicetak di sini, dan yang berikutnya salah, akan tercetak di situ. Nah, biasanya if-nya begitu, rumusnya begini. Jika syaratnya apa? Jika syaratnya benar, dan berlaku jika syaratnya salah. Terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jangan khawatir karena ke depan kita akan sering menggunakan if. Jadi if yang ini, jika jumlah dari ini 0 artinya tidak ada, maka cetaklah kutip 2 itu berarti karakter kosong. Kalau tidak 0, maka hitunglah ini rata-ratanya. Oke, saya kira itu bagian input nilai KD. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya.